diajak berbicara langsung oleh Allah. Betul? Kecuali dengan perantara wahyu. Betul nggak? Oke. Kontradiksinya surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 164 dikatakan di sini. Ya. Nih. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya. Beberapa rasul, lanjut, yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepada Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Oke, di An-Nisa berkata Allah tidak mungkin berbicara secara langsung. Di surat An-Nisa Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ini kontradiksi enggak? Enggak. Kontradiksi dong. Satu coba kau baca Syura tadi. Itu sebagai wahyu kan? Ini perhatikan, mereka Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa. Oke, Allah sebentar. Allah berbicara sebentar. Langsung. Ya, Allah berbicara kepada Musa itu wahyu bukan? Iya wahyu, tetapi berbicara secara langsung enggak? Wahyu berbicara kan? secara langsung enggak? Oke, berbicara wahyu secara kan? langsung enggak? Oke, berarti Allah berbicara kepada Nabi Musa itu wahyu, betul? Saya nggak mau wahyu, tetapi berbicara langsung. Berbicara. Ini berbicara nggak? Apa ini berbicara? Iya, wa kallamallahu Musa takliman. Secara itu tambahan mana dalam bahasa Arabnya? Tambahan. Mana bahasa Arabnya? Masa terjemahan ditambahkan? Secara langsung. Oke. Secara langsung bahasa Arabnya apa? Hah? Bunyinya. Secara langsung bahasa Arabnya apa? Saya membaca terjemahan Alkitab Kemenakmu. Enggak, saya apakah tanya. Alkitab Kemenakmu salah menerjemahkan? Sebentar. Iya, itu kemudahan dari Kemenak. Secara langsung bahasa Arabnya apa di ayat itu? Bahasa bunyinya apa? Mencret. Oke, aku jelaskan ya. Jadi Al-Qasas itu ayat 30. Sebentar. Al-Qasas ayat 30 ketika Allah berbicara secara langsung melalui pohon, itu nggak berbicara secara langsung nggak? Gedein aku. Hah? Mencret kau. Secara langsung bahasa Arabnya apa, Bos? Ya silakan jelaskan. Enggak, jawab dulu. Apa bahasa? Bilang kalau enggak tahu bilang aku enggak tahu Bang Dio, ampun. Al-Qasas ayat 30. Jangan berbahasa Arab. Saya enggak usah berbahasa kalau Arab. Kalau kau enggak ngerti, kita bilang mau Bang Dio aku enggak tahu. Kita baca terjemahan yang ada di alam Kemenak. Apalah kau ngomong ini? Kalau kau coba bahasa ngerti, Arab, jujur bilang mana terjemahannya? Jangan kamu menipu. Kamu menipu situ dengan bahasa Arab. Sudah belum? Mana data terjemahannya? Oke, secara langsung bahasa Arabnya apa, Bos, bunyinya? Tunjukkan datanya. Mana bahasa Arabnya, mana bahasa Indonesianya? Ya, aku tunjukkan datanya. Nih. Ya, mana bahasa Arabnya, mana bahasa Indonesianya? Pakai data. Silakan. Surat An-Nisa ayat 164, dia mau tabrakan dengan surat Asy-Syura ayat 51. Perhatikan teman-teman. Perhatikan. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak ada manusia yang Allah berbicara kepadanya illa kecuali apa? Wahyan, sebagai wahyu, au min wara'i hijab, atau dari balik tabir, atau yursila rasulan, atau Allah mengutus rasul, fayuhi biidnihi, maka Allah mewahyukan dengan izinnya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Innahu alimun hakim, sesungguhnya Allah, innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Allah berbicara kepada manusia itu adalah wahyu. Enggak semua manusia, wahyu. Wahyu kepada siapa? Kepada Rasul. Nabi Musa itu Nabi dan Rasul Allah. Ini. Makanya kau bilang tadi, Nabi Musa, Allah berbicara kepada Musa itu wahyu kan? Kau bilang iya wahyu. Ya jelas. Kalau wahyu berarti nggak ada pertentangan. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berbicara. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai wahyu, bukan manusia biasa. Mana kontradiksinya? Kau bilang secara langsung. Oke. Surat An-Nisa ayat 16. An-Nisa baca dulu An-Nisa. Surat An-Nisa 164, mana secara langsung di sini? Secara langsung bahasa Arabnya apa bunyinya? Ya tunjukkan terjemahannya. Mana terjemahan kau menipu? Tunjukkan terjemahannya. Mana kau
Kau jangan menipu dengan bahasa Kau Arab. bahas Al-Quran. Kamu jangan menipu dengan bahasa Arab. Mana terjemahannya itu? Tunjukkan. Jangan kamu menipu. Itu aja. Kamu jangan penipu. 4 sama apa tadi itu? Asyura 1 berapa? Ustadz Dio, aku izin ganti akun dulu, host. Kita Aku ganti jangan akun dulu, menipu naikkan tunjukkan akun yang lain ya, host ya. Oke, siap. Bang Dio, jangan kita menipu, paham nggak? Sebentar, Bang Tita, Seperti saya. Satu-satu. Sebentar, Bang Dio. Tadi Anissa 164 sama gini. berapa? Quran surah berapa? Sebentar, Titan. Sedikit aja saya kok. Silakan. Anissa 164. Asyura. Asyura berapa? Asyura 51, surah 42. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dan banyak lagi kalau Teman-teman soal ya, pertentangan itu kita masih lihat satu loh. penipuan ini Saya bisa orang banyak saya kasih. Oke. Perhatikan. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung dalam kurungan. Betul? Nabi Musa, Allah berbicara kepada Nabi Musa ini wahyu bukan, Titan? Itu ayat berapa? Itu surat berapa? Itu surat An-Nisa berapa? 164 Bahlul. Oke, coba. Coba dia Sekarang gue tanya terjemahkan. kau. Allah berfirman, Allah telah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa itu dalam kurung secara langsung. Ku tanya dulu kau, ini wahyu bukan? Mana datanya wahyu di situ tertulis? Mana datanya? Kok mana data? Aku tanya kau, ini wahyu Mana bukan? datanya wahyu mana? Kamu Hafal jangan wala quwata illa billah. berkelak dalam bahasa Arab. Tunjukkan datanya mana situ wahyu. Dan beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa. Musa ini nabi dan rasul bukan dia? Rasul bukan dia? Jawab. Menurutmu Musa itu siapa di situ? Rasul atau nabi? Kau jawab. Enggak, Musa itu menurutmu? rasul bukan? Enggak, kamu dulu. Kamu dulu. Musa ini Kalau yang rasul, Bahlul. di dalam Asyura itu manusia, manusia. Musa itu manusia tidak? Musa itu manusia tidak? Rasul, dengarkan. Di dalam Asyura itu manusia dikatakan di situ. Oke. Paham tidak? Baca Coba dulu kita ayatnya. buka Itu ya. Musa Kita manusia buka. tidak? Kita buka. Sebentar. Hah? Dengarkan. Pasang Manusia telingamu ya. tidak? Pasang telingamu biar kau pinter. Biar kau tidak dungu permanen, bos. Baca Dalam Asyura. Baca. Dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim." Ada 3 pengecualian. Allah tidak berbicara langsung kepada manusia kecuali 3. Yang pertama sebagai wahyu, yang kedua di balik tirai, di balik hijab, yang ketiga sebagai rasul. Sekarang ku tanya kau, yang kau bilang kontradiksi tadi surah An-Nisa ayat 164, Nabi Musa alaihissalam itu rasul bukan? Kamu Jawab. paham gak apa yang saya bilang? Nah, kan enggak mau jawab dia. Kamu paham gak apa yang saya bilang? Di Asyura itu kan dibilang tidak ada berbicara secara langsung yaitu manusia. Paham tidak? Itu ada ilah pengecualian. Ada Bodoh. kata ilah Bapak, ada kata ilah Allah makanya kau yang kau lawan ini master bahasa Arab, sedangkan kau buta bahasa Arab. Allah tidak berbicara langsung kepada manusia kecuali 3. Titan, kau pasang telingamu biar kau tidak budek. 3. Allah nggak berbicara langsung kepada aku, kau, siapa lagi di sini nggak ada, kecuali 3. Yang pertama sebagai wahyu. Yang kedua di balik hijab, yang ketiga sebagai rasul. Betul. Nah, betul. Sekarang gue tanya kau. Tidak mungkin kan? Sebentar. Sekarang gue tanya kau, Nabi Musa ini rasul bukan? Tidak mungkin katanya. Apa? Kenapa ketawa? Udah dijelaskan kecuali 3 kok tidak mungkin kan? Iya, apa ya? Bang Dio, bicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja dia la ilaha artinya tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Sampai di situ. Sebentar. Dia memang nggak ngerti bahasa orang ini. Sama di Komal ini, misalnya saya bilang nggak ada yang goblok di sini kecuali kita. Sebentar. Dio, sebentar pelan-pelan ya. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk berbicara secara langsung, oke? Kecuali dengan wahyu, belakang tabir, atau menurut utusan malaikat, betul? Bukan malaikat, Betul, rasul. kecuali Malaikat. wahyu, Rasul. belakang tabir, dan malaikat, betul? Kok Betul malaikat tidak? rasul?
Kok malaikat? Dengan mengirim utusan. Malaikat itu kan utusan malaikat itu dalam kurung. Malaikat benar lah. Kamu jangan merubah-rubah data loh. Mana bahasa Indonesianya? Tunjukkan. Ya Kamu utusan jangan itu menipu utusan. dalam bahasa Arab. Paham nggak? Kamu buka terjemahanmu itu coba. Jangan menipu dalam bahasa Arab. Coba. Bukan menipu, kau yang goblok. Ya maka itu buka terjemahannya. Ketika kamu buka bahasa Arabnya, buka terjemahannya juga. Supaya orang jelas melihat. Kau umat terjemahan, lupa. Maka itu kamu tidak berbasis data yang ditampilkan. Itu hanya ocehan dari mulutmu. Maksudnya begini loh. Maksudnya begini, Paham nggak? Titan maksudnya begini. Aku cuma nengahin aja ya. Maksudnya begini. Kalau Titan hendak mempertanyakan Al-Qur'an, ini kewajiban sebetulnya bagi Titan untuk paham Al-Qur'an, paham bahasa Arab. Sama halnya dengan Ardiansa nih. Misal, Ardiansa hendak mempermasalahkan Bible. Coba Ustadz Dio tanya ke saya, apakah Ardiansa bisa bahasa Yunani? Coba tanya Ustadz. Ya, apakah Dr. Ardiansa bisa bahasa Yunani? Saya nggak Bisa. bahasa Yunani. Saya hanya menampilkan data kepada orang-orang yang di bawah bisa melihat. Bahasa Yunani bisa Ustadz. Aku bisa bahasa Yunani Ustadz. Kita buka data. Begitu loh. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali tiga. Yang pertama dengan perantaran wahyu. Yang kedua dari belakang tabir. Yang ketiga atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya, kepada manusia tadi dengan izin Allah. Jadi dia sebagai rasul, ya, 3. Makanya disebutkan dalam ayatnya rasulan. Oke, secara rasul. 3 ya. Oke, 3 ya. Tapi tidak ya? langsung kan? Melalui wahyu kan? 3. Melalui wahyu kan? Wahyu, oke. Sekarang gue tanya Tidak kau. langsung, oke? Ya, sekarang gue tanya Anissa. kau. Nabi Musa, surah An-Nisa 164. Nabi Musa, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini rasul bukan Titan? Kita bukan rasulnya. Tadi kan paham nggak tadi apa saya bilang? Itulah aku bilang kau nggak paham. Di ayat sebelumnya, kau ngotot, kau ngeyel. Aku buka data pun kau ngeyel. Kau ngeyel dengan kedunguanmu, Titan. Aku paham nggak yang kutanyakan? Paham nggak kau yang kutanyakan? Paham. Yang kutanyakan gini. Oke, aku ulangi sekali di ayat lagi. sebelumnya tidak berbicara secara langsung, tetapi di An-Nisa berbicara secara langsung. Oke, aku ulang lagi ya. Allah tidak mungkin, dengarkan. Allah tidak mungkin bagi seseorang untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali ada apa kecuali? Kau paham kan kecuali kan, Titan? Kecuali tiga. Dengarkan. Berarti yang 3 itu langsung ya Ustadz ya? Yang 3 ini ada yang 3 inilah Rasul Allah, bisa langsung melalui bisa langsung bicara langsung ke dia, bisa lewat wahyu atau di belakang tabir. 3. Baca. Nih, kecuali dengan perantaran wahyu 1. Oke, wahyu 1. Dari belakang dengar dulu. Dari belakang tabir 2. Atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya. Mengutusan malaikat betul nggak? Malaikat berbicara kepada Rasul itu betul nggak? Lalu mewahyukan kepadanya. Allah mengutus para malaikat. Malaikat itu mengirimkan wahyu kepada manusia ini biar diangkat jadi nabi atau rasul. Oke? Paham ya? Berarti intinya bukan Allah berbicara langsung, betul tidak? Apalah kau ini? Ini ada kecuali, Bahlul. Iya, kecuali melalui malaikat, perantara malaikat, betul nggak? Ini wahyu. Kemudian yang kedua wahyu. tabir. 1 wahyu. Yang ketiga, dengarkan. Kedua, yang ketiga sebagai rasul. Itu malaikat, mengutus malaikat. Yang malaikat itu membawa wahyu kepadanya. Nya ini siapanya? Oke, nya itu siapa? Rasul. Nah, saya tanya dulu, nya ini siapanya? Ya itu manusia, kan di atas kan manusia. Nah, berarti manusia. Dengar. Berarti manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat itu disebut rasul, Titan. Oke, rasul. Oke, sudah paham ya? Berarti melalui malaikat ya? Bagus. Melalui malaikat ya? Oke. Melalui malaikat, betul? Jadi ada 3. Dengarkan. Iya, ada 3. Kau dosa ngeyel kau, Titan. Sebentar, ada 3. Sebentar, supaya kita jelaskan. Ada 3. Yang melalui malaikat, yaitu rasul, betul? Betul nggak? Ya. Artinya manusia, bukan Allah langsung berbicara langsung kepada Rasul, betul nggak? Harus perantara malaikat. La haula wala quwata illa billah. Kau nggak paham bahasa Indonesia ya kau ya? Kamu nggak paham bahasa Indonesia, itu kan perantaran malaikat. Gimana sih? Dengarkan. Aku jelaskan ya. Tarik napas. Kamu bisa paham nggak? Coba yang ketiganya saja dulu. Sebentar. Sesungguhnya
Yang ketiga, yang ketiga dulu, mengirim utusan malaikat. Betul nggak? Allah berbicara lalu? kepada Rasul melalui malaikat. Setuju? Lalu? Ini Setuju nggak? Lanjutannya apa? Lalu mewahyukan kepadanya. Betul nggak? Mewahyukan kepada ini siapa? Rasul itu melalui malaikat. Betul? Iya, Nyai ini siapanya? Iya, itu kan Rasul. Oke, Rasul ya. Oke, Rasul. Ya, Oke. sebentar dulu, Oke, jangan jadi Rasulnya 3. dulu. Berarti ada 3. Rasulnya itu ketika mereka berbicara kepada Allah tidak langsung, betul nggak? Hanya perantara malaikat, betul nggak? Mewahyukan, setuju nggak? Kau dengar dulu aku. Ya. Itu dulu, setuju nggak? Kau pasang telingamu baik-baik. Aduh, udahlah. Titan. Bisa Titan, diskusi dengarkan. sama si Dio ini. Jangan Itu kabur dulu ya. diskusi dulu. Jangan kabur Jangan ya. kabur. Jangan Jangan kabur kabur, ya. kau. Awas ya Kamu nggak kabur bisa, ya. nggak bisa paham. Ini kecuali kita nih, semua ini paham, kecuali Anda itu yang muter-muter. Anda yang dengarkan. harus menyetujuinya. Coba disimak. Coba dengarkan baik-baik, Titan. Ya, terserahlah kau ya. Kau mau pura-pura bego, terserah kau lah. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim." Kau mau terjemahan, aku terjemahkan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Enggak mungkin, Titan. Oke, kecuali Betul. 3. Ya, Betul. kecuali 3. Iya. Yang pertama dengan perantaraan wahyu, 1. Oke, Yang perantaran kedua wahyu ya. belakang tabir. Belakang tabir. Kau dengar dulu lah, kenapa kau tantrum begitu? Kau dengar dulu, kau pasang telingamu, nanti kau tidak paham lagi. Aku ulang lagi, capek aku ulang-ulang. Yang kedua dari balik tabir. Yang ketiga, atau dengan mengirim utusan, yaitu malaikat, lalu mewahyukan kepadanya. Ini kembali ke manusia dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Artinya manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui utusan malaikat ini, dia disebut rasul. Paham? Sekarang Paham. Oke, baik, kalau sudah paham bagus. Sekarang kita balik ke surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa dalam kurung secara langsung. Nih terjemahannya. Secara langsung. Sekarang aku tanya kau, Nabi Musa ini rasul bukan? Rasul. Ya udah. Kalau Apa rasul, bedanya? ya udah, nggak ada kontradiksi. Kok kontradiksi? Pertanyaan saya bukan Rasul atau bukan, paham nggak? Lah, ulah. Pertanyaan saya secara langsung, di situ kan tidak ada perantara malaikat di surah Nisa. Paham nggak kamu? Nabi Musa ini rasul bukan? Tetapi ada perantara malaikat nggak? Dia berbicara. Iya, rasul Ada bukan? perantara malaikat nggak? Saya tanya kamu. Enggak, di dalam Anisa ada perantara malaikat enggak menyampaikan wahyu kepada Musa, kepada Rasul? Ada enggak? Yang di Anisa tadi perantara malaikat itu ketiga, bukan yang Coba, tiga-tiganya. ketiga itu Coba dengar. berbicara dari perantara malaikat. Titan. Memang Dari- betul-betul botol orang-orang Kristen ini. Kalian itu Tadi kenapa ya? dijelaskan Islam itu yang kenapa saya botol pahami semua ya? kan ada Dia- tiga. kamu kenapa? Tiga itu bukan malaikat, yang Jadi- ketiga apa yang kedua, 1 2. Yang ketiga Jadi- malaikat itu yang ketiga. Jadi kesimpulannya- ketika Musa bercakap-cakap Melalui langsung itu perantara tanpa malaikat malaikat. kepada Rasul. Coba Dio, ayat Anisa ayat surah tadi, Titan. waktu Allah berbicara kepada Rasul itu melalui Titan, malaikat Titan. nggak? Melalui malaikat nggak? Enggak, jawab dulu. Sebentar. Itu Titan, melalui malaikat umurmu nggak? berapa? Umurmu berapa, Titan? Kamu jawab dulu, jangan pura-pura bego kamu. Enggak, Coba umurmu jawab berapa, dulu. Titan? Udahlah, malah saya bicara sama orang bego semua ini. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Gimana mau kabur kalian? Ya itu ditanya nggak kalau nyambung? gitu. Sebelum kabur saya tanya Kalian dulu itu kalau nggak gitu. nyambung. Bego. Berani nggak saya tanya? Bego. Ya. Berani nggak saya Bego. tanya? Botol. Iya berani nggak? Ya. Iya. Berani nggak saya tanya? Saya tanya lu kamu Adri. Berani nggak? Adri. Silakan Dokter Coba Radian saya- Jadi. Oke, Tanya. gantian ya, Sebentar. gantian ya, Ini gantian ya, belum tuntas. gantian ya, Belum tuntas. gantian ya. Ini Loh, belum tuntas. Berani loh, udah. Gak ada di ayat Asura Kan di situ begini. perantara malaikat. Kan begini. berbicara kepada Rasul. Tetapi Titan- Anisa gak ada perantara malaikat. Ya begini, Paham Titan kan udah dijelaskan dan Titan nggak terima. Itu nggak jadi masalah bagi kami, nggak ada masalah. Anda menolak, kami nggak ada masalah kok. Ya, terserah yang lah. penting, yang penting sekarang saya tanya, oke?
Oke, baik. Jangan kabur ya. Siap ya Titan ya? Siap ya? Udah siap belum? Artinya kalian nggak mampu jawab, udah terserah. Ya itu menurutmu nggak apa-apa. Menurutmu nggak apa-apa ya? silakan. Gitu Silakan. dong. Baik. Gimana Ustadz Dio? Gimana host? Udah siap? Dok. Lanjut, next, lanjut, mantap. Oke, baik. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong soal kontradiksi ya, Ustadz Dio ya. Betul. Oke, kita buka dulu 2 Timotius 2 nomor 16 kalau nggak salah, kalau nggak 13 ya 13 ya 13 ya. Oh, 2 Timotius 3 nomor 16. Aku buka data. Ini. Titan silakan buka di situ. Buka aja 2 Timotius 2, kamu buka data. 2 Timotius 3, iya 2 Timotius 3 ayat 16. Ini berhubung soal yang dibahas tadi kan. Silakan Titan. Saya baca ya. Kamu Iya, baca iya. aja, kamu baca saya dengar. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Tanda tanya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Loh, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, Diskusi. Dok. perhatikan. Dok, Segala kalau diskusi sama tulisan, kakek-kakek gitu dok, nggak nyambung. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Oke, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Iya, silakan. oke. Iya, baik. Sebentar saya buka datanya dulu bentar ya. Oke, aku masuk di sini aja. Itu Kamu buka jadi aja, open kita aja, simpulkan, kamu. ya kita simpulkan dulu bahwasanya di situ adalah sesuai ya yang ditulis yang diilhamkan Allah. Berarti segala tulisan yang ada di Bible Anda diilhamkan Allah, betul atau salah? Segala tulisan diilhamkan Allah memang Segala. bermanfaat. Apa definisi segala? Ya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya segala itu apa? Semua bukan? Yang di sini fokusnya adalah yang diilhamkan saja. Iya segala kan? Kesimpulannya segala. Betul. Apa sih definisi segala apa? Ya segala semuanya keseluruhan yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, paham tidak? Ya segala. Iya, maksudnya Segala kan itu berasal dari Allah. Segala yang berasal dari ilham Allah, paham nggak? iya, kesimpulannya kan segala. Kesimpulannya kan segala tulisan. Berarti semua tulisan kan yang ada di Bible Anda, betul nggak? Di Bible itu bukan semuanya ilham Loh, Allah. ini gimana Paham ini tidak? Bang? Ini bahasa Indonesia. Kamu jangan framing. Jadi, Tunggu. Sabar. nah, Ardi nggak ngerti apa-apa. Sabar. Jadi sebentar, Adi saya jelaskan kamu. Jadi Iya. Paulus nih menuliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab itu ada yang namanya ilham Allah, ada juga kesaksian tulisan para nabi. Ya, segala tulisan lo, itu tulisannya segala lo itu lo. Kok dirubah-rubah Ada ini nggak gimana dibilang ini? segala Bible? Ada nggak dibilang segala Bible? Bentar kamu, ada nggak dikatakan segala Bible? Oke, Bible tulisan bukan? Tulisan? Ya sudah, berarti segala tulisan kan? Ya tulis yang ditulis dalam kok tawa. Saya tanya kamu. Coba saya tanya teman-teman tanya sekarang. kamu. Saya tanya teman-teman sekarang. Teman-teman, itu tertulis segala tulisan. Ya, sebentar ya. Kita santai aja ya. Itu tertulis segala tulisan di situ. Betul nggak teman-teman semuanya? Saya yang salah itu? Ya apa yang berbentuk tulisan ya udah itu segala. Segala semua seluruh, iya benar. Segala. Berarti yang dimaksud segala itu kan nggak mungkin kan tulisan jurnal. Enggak, pasti Bible kan yang dimaksud. Betul nggak? Ya. Ya, Yang melekat di Bible. Iya, maksudnya kan segala tulisan kan yang melekat di Bible itu kan. Betul nggak Titan? Ya, betul. Segala tulisan maksud Paulus itu segala tulisan yang ada di dalam Bible. Iya, segala tulisan yang ada di dalam Bible itu maksud saya, Betul, Titan. berarti bukan seluruh Bible, paham nggak? Loh,
Ini gimana ini? Bebel ada berapa sih? Ini gimana ini? Ini gimana Ustaz? Sekarang saya tanya kamu di Al-Quran. Di Al-Quran itu perkataan Loh, Allah nanti saja ini dengan perkataan gantian setan. dong. Enggak, saya tanya kamu. Gantian dong. Di dalam Al-Quran Gantian. ada perkataan Allah Enggak, setan. jangan. Ini waktu saya. Waktu Maka saya. itu jangan langsung Waktu saya. Kamu Iya, bisa waktu diskusi saya sama orang. Titan. Iya, sabar, santai dulu. Diskusi kamu. Oke, sekarang saya tanya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, pertanyaan saya. Segala tulisan yang dimaksud di Bible atau bukan di Bible? Segala itu yang di dalam. Saya ulangi ya. Segala tulisan itu yang ada di dalam Bible atau di luar Bible? Di dalam Bible. Oke, baik. Pertanyaan saya, Kejadian Bible bukan? Kejadian di dalam Bible. Oke, Keluaran Bible bukan? Di dalam Bible. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Efesus sampai Wahyu Bible bukan? Pintar, di dalam Bible. Oke, baik. Berarti Bible ya kesimpulannya ya? Di dalam Bible, bukan Iya. Bible. Paham nggak? Di dalam Bible. Loh, apa bedanya Bible dan di dalam Bible? Beda dong. Apa ya? Oke, jelaskan silakan. Kalau Bible itu Alkitab keseluruhan. Oke, artinya Alkitab keseluruhan itu ada yang namanya ilham Allah, ada yang namanya tulisan para murid tentang kesaksian. Itu di dalam Bible nggak itu? Itu di dalam Bible nggak itu? Enggak, supaya kamu kujelaskan itu kamu. Beda. Ini gimana ini? Ini gimana ini, Bos? Kamu aja nggak ngerti penjelasan saya. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Ini gimana Kamu nggak ini? ngerti apa-apa. Ya sudah, Bedanya begini aja. di dalam Ya sudah. Bible Kita langsung dengan aja. Bible itu berbeda. Ya udah kalau begitu begini. Ya udah nggak apa-apa. Kamu Kalau nggak gitu ngerti. begini. Beda di Iya dalam sudah. sama Bible. Paham tidak? Iya sudah. Sekarang gini deh. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tulisan merah yang ada di dalam Bible itu firman Tuhan bukan? Perkataan Yesus. Betul. Bukan firman Tuhan. Perkataan Yesus yang di dalam Matius. Iya, Tulisan perkataan Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Berarti perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan, betul? Betul. Berarti firman Tuhan dong. Betul. Oke, kita sepakat dulu ya. Oke, mantap. Oke, kalau yang ini, oke, kita udah sepakat di situ. Kalau udah sepakat di situ, baik. Sekarang saya tanya sekarang. Ini saya buka data ya. Siap-siap ya, teman-teman. Minta tolong. Ambulan dibawa. Udah siap? Mana ambulan? Ya, siap. Ambulan. Udah siap ambulan? Oke ya. Mobil Oke. COVID-19 nih. Teman-teman ambulan mana ini? Oke. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabar. Jangan ganggu. Ini waktu saya. Jangan pakai salam-salam kalau nggak salaman. Jangan ganggu ya. Oke, sekarang saya akan open cam. Saya tunjukkan data dalam Bible Anda. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan bukan? Bacakan aja. Ya, ini saya aja. tanya. Loh, iya saya tanya ini. Ini loh. Ini kelihatan nih loh. Ini firman Tuhan Ya bukan? dibacakan aja tuh apakah itu firman Tuhan. Lalu atau mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ini bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Hah? Firman Tuhan atau bukan? Lalu mereka pulang masing-masing. Itu adalah kesaksian para Oke, baik. murid. Bukan Dituliskan firman Tuhan. di dalam Bible. Berarti bukan firman Tuhan. Sepakat? Capek aku lewat Ariansa. Loh, jangan kabur. Jangan kabur. Iya. Kita sepakat. Firman Tuhan itu ketika Yesus berbicara, dia kan itu Tuhan. firman Tuhan. Iya. Iya, firman Ya sudah, yang berasal gini dari sekarang Tuhan. begini. Sekarang begini. Yohanes 7:53 ini, ya sabar, santai, jangan emosi. Yohanes 7:53 ini kita simpulkan bukan firman Tuhan. Sepakat atau tidak sepakat? Kok kamu mendikte begitu? Kamu ngerti Ya nggak? sudah, berarti saya balik. Kalau Sekarang saya begitu tanya Yohanes kamu, ketika 7:53 setan ini, berbicara, loh ini firman-nya gimana setan ini? Enggak, saya tanya kepada Anda. Ini firman Tuhan Ariansa, bukan kamu gitu nggak loh. bisa diskusi. Ini Itu lalu Sedih. mereka pulang. Nah, itu tadi nggak saya jelas, kamu nggak ngerti nggak Ya, saya jelaskan. ya. Bedakan Ya sudah. di dalam Bible sama Hmm. Bible. Di dalam Bible, Di dalam Bible. perhatikan. Mm-mm. Di Iya. dalam Bible banyak tulisan-tulisan, bukan hanya Islam sajalah, Oke, tetapi baik. tulisan para nabi. Oke, ini tulisan para nabi. rasul. Ini tulisan para rasul, betul? Itu tulisan para rasul, Oke. kesaksian mereka. Oke, tulisan para rasul ini diilhami Allah atau tidak? Ya pada posisi itu tidak. Tidak, berarti bukan firman Tuhan ya, sepakat?
Nah, itu kesimpulanmu. Oke, berarti firman Tuhan ya, sepakat? Capek aku menjelaskan kalian. Ini gimana? Loh, Kamu saya tahu nggak ajak sih? sabar. Kita sepakat dulu. Ini firman Tuhan atau bukan? Kalau bukan bilang bukan, kalau firman Tuhan bilang firman Tuhan, gitu aja. Udah cepat. Jadi kalau kau baca di surat Sabar. Jangan dulu. Santai. Ketika Loh, Muhammad enggak. Ini waktu saya. Itu firman Allah atau bukan? Ini Ketika waktu saya. Waktu saya. Jangan. Waktu Kamu nggak saya. bisa diskusi dua arah. Waktu saya. Ini waktu saya. Ini giliran Islam tanya. Sudah jawab. Bukan giliran Saya sudah Kristen. jawab. Nggak bisa diskusi dia yang ini belum Baik, selesai. sekarang saya minta tolong dijawab. Yohanes 7:53 ini apakah firman Tuhan atau bukan? Silakan. Saya jelaskan ya. Kamu jangan Ya. potong saya bicara. Ya, kesimpulan Oke. akhirnya apa? Ada kesimpulan. Kamu jangan menyimpulkan akhir. Jangan Lah ada iya, kesimpulan. Anda aja Saya- yang menyimpulkan. Jangan. Ya oke. Loh. Kalau saya menyimpulkan, kamu diam. Ya, silakan. Alkitab atau Bible itu bukan hanya tulisan ilham Allah saja. Oke. Tetapi di situ juga terdapat ya kesaksian para nabi, Oke. para rasul. Mereka menuliskan. Jadi masuk semua dalam Bible. Maka itu Ya, Bible oke. itu bukan hanya tulisan ilham Allah, tapi sejarah. Baik, kita sepakat di situ. Peristiwa. Bentar, jangan potong. Ya. Peristiwa sejarah yang terjadi Oke. pada saat masa lampau itu Oke. dituliskan. Baik, kesimpulan Saya kira akhir sudah sekarang. paham deh. Sekarang Kenapa saya minta disimpulkan oleh Titan. Saya minta Titan aja yang nyimpulkan. Tolong simpulkan. Ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Simpulkan. Saya nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Kamu nggak bisa kamu nggak bisa berdiskusi. Ya sudah, seperti itu. kalau begitu Saya sudah nggak apa-apa. menjelaskan. Kalau begitu kita langsung masuk Tindakan sini. kisah peristiwa. Ini ya oke. Ini firman Tuhan bukan yang merah ini. Ya, sebentar. Ya sudah, sabar. Jangan kabur. Yang merah ini firman Tuhan bukan yang merah. Saya sudah Yang merah. menjelaskan. Ini perkataan Kamu Yesus. kamu Ya ini mendikte. ya sudah. Ini perkataan Saya nggak Yesus bisa firman Tuhan bukan? Ya yang merah ini. Dia tidak akan mau diskusi Bang Titan. Abang akan Sabar dulu. Ini dimi dulu dong, host. Saya belum moderator ini. Gimana ini? Oke, silakan Titan. Yang merah ini kata Anda tadi, yang merah adalah perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Sepakat kita? Sepakat? Betul. Oke, sepakat. Perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 7 ini perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 10 ayat 11 ini perkataan Yesus, betul? Betul. Oke, sepakat kita? Sepakat. Oke, baik. Kita cek sekarang. Saya pakai papirus 66. Kalau tentang manuskrip, Sabar, saya nanti- santai. Saya belum siap tentang manuskrip. Sabar. Jangan Iya, dulu sabar. ke manuskrip. Enggak Sampai ke apa-apa. manuskrip. Anda kan belum siap, makanya saya yang sudah siap. Nanti Anda tinggal Saya belum sabar, ya, menyiapkan data tentang sabar. manuskrip. Saya nggak Iya, masuk sabar dulu. manuskrip. Iya, Kenapa sabar harus ke dulu. manuskrip? Sabar, santai dulu, Tan. Santai, tenang. Sabar. Ini Papirus 66 menjelaskan bahwasanya ini adalah Codex of John's Gospel from about Anno Domini 200. Di sini dikatakan bahwasanya ini dimulai ya, the text begins, teks ini dimulai dari pertengahan kata Eraoneson. Eraoneson ini merupakan Yohanes 7 ayat 52, oke? On the second line, di baris yang kedua, the sentence ends, kalimatnya berakhir with a punctuation mark, dengan punctuation mark atau titik, and is immediately followed by palin, dan langsung diikuti dengan palin. Palin ini Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 12. Saya nggak usah baca manuskripnya, kita nggak ngerti kan. Nah, di sini tertulis Yohanes 7:52, akhir dari Yohanes 7, Yohanes 8:12, awal dari Yohanes 8. Oke? Nah, sementara di sini ini Yohanes 8 ayat 7 ada perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 10 ada perkataan Yesus. Yohanes 8:11 ada perkataan Yesus. Teman-teman menyaksikan ya, ini warna merah ya. Saksi ya teman-teman ya. Ustaz Dio saksi ya. Teman-teman semuanya saksi ya. Oke, saksi ya, perkataan merah. Pertanyaan saya Titan, di abad kedua ini nggak ada perkataan Yesus. Saya tanya kepada Titan, dapat dari mana perkataan Yesus yang ini, Tan? Saya cuma tanya itu aja. Dapat dari Kenapa nggak mana? ada perkataan Yesus di situ? Apa? Di mana nggak ada perkataannya situ? Ini di sini, di sini. Ah, ini nih. Nah, ini ya, kita baca ya. Neson kai idehoti ektes Galileas propetes ok egiritai. Oke, di sini tertulis bahwa tidak ada nabi dari Galileas.
Ya oke, ok egiritai kita cek sekarang. Yohanes 7:52. Itu Kita papirus siapa? Itu sabar. papirus apa itu? Papirus Itu 66, papirus 66. Sabar dulu ya. Sabar dulu Titan. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Oke? Di sini tertulis Propetes ok egiritai. Oke, egiritai ini Yohanes berapa? Yohanes 7:52. Oke? Setelah Yohanes 7:52 harusnya Yohanes 7:53 kan? Nah, ini kan apa di sini? Kai epoureutesan ekastos heston hoikon auto. Oke, kita cek di papirusnya. Setelah egiritai langsung palin. Own auto is palin ini Yohanes berapa? Kita cek di kitab Anda sekarang. Palin ini adalah Yohanes 8 ayat ke-12. Tuh. Nah, kita cek sekarang ke bawah. Kita klik ya. Palin, confirm ya Ustadz Dio ya. Ardiansa betul ya? Betul ya, confirm ya. Teman-teman betul ya? Palin ya? Saksi ya? Oke. Palin. Berarti Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 yang ada perkataan Yesus, 8 9 10 perkataan Yesus, 11 perkataan Yesus ini enggak ada di sini. Enggak ada. Oke. Pertanyaan saya simpel Titan. Ini abad kedua papirus 66. Titan bisa browsing kok. Bisa browsing. Ini manuskrip ya. Ini manuskrip. Boleh dari sumber. Ini sumbernya dari sini nih. Coba lihat. Bibleresearcher.com. Nah, bukan Wikipedia ya. Tapi kalau mau buka Wikipedia sama juga. Jadi semua di mana-mana sama. Ini isinya papirus 66. Semua sama. Bibleresearcher.com. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya Titan. Abad kedua nggak ada. Perkataan Yesus itu nggak ada. Abad ketiga juga nggak ada di manuskrip papirus sana. Nih saya tunjukkan ya. Di papirus sana ini juga nggak ada Titan. Sebentar saya tunjukkan. Di 2B6V kita buka di sini. Ini kan soal kontradiksi Coba ya kamu buka kan. manuskrip Sinetikus. Coba Sinetikus dulu. Oh iya nanti kita ke Sinetikus ya. Iya. Sabar. Ini lebih tua dari Sinetikus loh. Sabar. Ini lebih tua dari Sinetikus. Ini abad ketiga ini. Sabar ya. Nih kita buka di sini. Ini papirus sana. Ya, ini abad ketiga. Kalau nggak percaya searching aja sendiri. Tahu kalau butuh nanti saya kasih tahu lah. Oke ya, kita baca di sini. Di sini adalah Galileas. Terus kemudian di sini Ereuneson, Kai, Ide, Hoti, ini Hotinya. Kemudian di sini tertulis Ektes Galileas hilang. Di sini Egiritai. Egiritai ini Yohanes 7:52. Kemudian di sini Palin Yohanes 8:12. Berarti nggak ada kan? Yohanes 7:53 nggak ada. Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nggak ada. Oke, di abad ketiga nggak ada. Kita ke Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus juga demikian. Yohanes 7, 51, 52, 53-nya nggak ada, Tan. Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak ada, Tan. Tiba-tiba 12, Tan. Nah, di abad keempat Sinaiticus nggak ada. Vatikanus boleh. Ini Kodeks Vatikanus nih, dari Digital Vatikanus Library ya. Sah ya ini ya. Ini manuskrip Vatikanus, kodenya adalah GR1209. Kita buka di halaman 1361. Kita bacakan ya untuk Titan ya. Ini saya mau membaca karena yang diskusi dengan saya santun loh. Ini Titan loh Sadio, ini Titan loh Sadio. Santun loh Sadio ini. 1361 ya. Kita buka di sini. Oke, di sini. Nah, ini ya, kita baca di sini. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egiritai. Di sini tertulis egiritai. Ini Yohanes 7:52. Setelah itu Yohanes 8 kan. Coba kita kencangkan, luruskan. Tuk. Ah ini. Ternyata apa bacanya? Palin. Yohanes 8:12. Palin. Oke, pertanyaan saya simpel, Tan. Simpel sekali. Kan di abad keempat nggak ada, Tan. Di abad kedua nggak ada. Sabar. Santai. Iya, sabar dulu. Justru itu yang mau saya tanyakan. Ya, sabar. Ini sudah saya buka. Tenang aja. Pertanyaan saya, di abad kedua nggak ada. Di abad ketiga nggak ada. Di abad keempat Vatikanus nggak ada. Di abad keempat Sinaiticus nggak ada. Tiba-tiba muncul di abad kelima di Kodeks Bezai, abad kelima tapi ya. Pertanyaan saya, Tan. Nih, saya tunjukkan ya, abad kelima. Yohanes 7 tiba-tiba muncul di sini, teman-teman. Nah, nih,
Yohanes 7:53, tiba-tiba Yohanes 8 ayat 1 muncul, ayat 2, 3 tiba-tiba muncul. Pertanyaan saya simpel kan? Simpel pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya. Dari mana penulis Kodeks Bezai ini mendapatkan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Dari mana sumbernya? Silakan jawab. Simpel aja menjawabnya gini ya. Jadi tidak jawab saya. Saya menjelaskan apa itu autograf dengan manuskrip. Sebentar, Iya. saya jelaskan dulu. Autograf itu tulisan mula-mula yang menulis awalnya, betul tidak? Bukan Misalnya itu Musa. pertanyaan saya, tapi saya nggak tanya Bentar, itu. Tapi kamu jelas dulu, gak bisa dijawab gitu langsung. itu lebih tahu dari saya. Kau itu, saya itu lebih tahu dari kamu. Jangan dipotong. Saya mau menjelaskan apa itu autograf, apa itu. Kamu mau menjelaskan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Oh, berarti kamu ngerti? Ngerti dong. Jadi gini. Oke, silakan. Jangan dulu potong saya. Autograf Silakan. itu tulisan mula-mula awalnya yang ditulis para rasul. Ya. Dia menulis di dalam papirus. Tetapi karena apa ya, zamannya, karena waktunya zaman, ada yang rusak. Ya, ada yang rusak. Sebentar, ada yang rusak, ada yang hilang. Oke. Tetapi kan murid-murid, misalnya Yohanes punya murid namanya bapak-bapak gereja itu siapa? Di bawah murid Yohanes ada namanya sebentar. Punya murid, jadi menuliskan kembali manuskrip itu Menuliskan kembali. Abad keberapa? Betul. Abad keberapa? Ya, Siapa namanya? Tadi. Sebentar, Belum. murid dari Yohanes, bentar. Namanya nih, bentar ya. Siapa murid Yohanes itu? Sebentar. Ya. Silakan. Siapa Jadi namanya? gitu. Sebentar. Namanya siapa? Silakan. Jadi semua tuh beralur gitu. Iya, nggak apa-apa. Saya ikutin, dan saya ikutin logika berpikir. Bentar, Santai aja. saya buka dulu data ya. Iya. Santai, nggak apa-apa teman-teman. Dia ngarang, saya tahu dia ngarang. Nggak apa-apa, kita ikutin aja. Kena sendiri, percaya sama saya. Murid Yohanes itu namanya Polikarpus. Kita kunci di Polikarpus. Kita kunci. Sebentar dulu. Oke, kita kunci ya Polikarpus. Polikarpus abad keberapa? Tunggu dulu satu-satu. Polikarpus abad keberapa? Silakan. Hidup dia Polikarpus itu dia hidup abad keberapa sampai abad keberapa? Silakan. Tahun berapa? Oke, tahun aja lah. Tahun berapa sampai tahun berapa? Silakan Polikarpus. Silakan. Sebentar ya. Ya, silakan. Sebentar. Polikarpus itu lahir tahun 69. Meninggal Masehi. 100 155 155. Oke, pertanyaan saya. Yohanes, Polikarpus, ya, saya tahu saya. Pertanyaan ini kan murid-murid Yohanes, betul kan? Oke. Iya. Jadi Polikarpus ini menyalin tulisan Yohanes, betul? Betul, Yohanes. Sabar, juga sabar dulu, sabar. Satu Iya, zaman. santai. Iya. Oke. Polikarpus ini meninggal tahun 155 Masehi. Berarti kesimpulannya dia menulis sebelum tahun itu, betul? Betul. Ada papirusnya nggak? Ya itu yang ditemukan itu lah, Tullah Bezai. Bezai itu ditulis abad keberapa? Polikarpus. Kita nggak tahu. Bezai ditulis abad keberapa? Bezai ditulis abad keberapa? Ya Bezai itu menulis menemukan dari papirus dari Polikarpus. Ada buktinya? Ada buktinya? Sekarang saya tanya kamu. Siapa? Tanya kamu dulu. Enggak, jawab dulu. Enggak. Bezai abad keberapa? Saya tanya dulu. Sabar. Santai dulu. Sabar. Waktu saya. Bezai itu ditulis abad keberapa? Silakan dijawab. Browsing lah kau. Itu di luar kepala saya itu. Kamu tunggu sebentar, saya pakai data dulu. Silakan. Saya udah di luar kepala itu, Tan. Santai aja. Sedangkan Quranmu aja juga ada Ya, jangan ke Quran dulu. Fokus ini, fokus. Jadi jangan fokus hanya dulu. Iya, fokus. saja kau bahas. Fokus dulu. Silakan. Abad keberapa bisa ya? Titan salah orang, Titan. Gimana Ustaz Dio? Mana ini? Abad keberapa? Bezai. Lama kali, bah.
Sebentar supaya saya nggak salah. Silakan. Saya lupa jadi buka lagi. Iya, oke. Silakan. Sudah selesai, Mas? Belum selesai. Ya, lanjutkan. Saya sambil bimbing mahasiswa loh, teman-teman. Kalau nggak percaya nih, coba say hi dulu. Mas. Hai. Hai dulu. Hai, Mbak. Hai dulu, Mbak. Ambil bimbing mahasiswa loh. Ayo. Takpur deh. Kamu takpur ambil bimbing mahasiswa saya. Ayo. Tan. Bezaintin ya. Bezaintin. Bezaintin. Itu beda Bizantin itu sendiri. Bizantin itu bukan nama manuskrip. Aduh, nggak ngerti. Iya, kenapa nggak Valentine sekalian, Valentine gitu kan? Kenapa Bizantin? Aduh, Bizantium itu kerajaan. Ini Bezai, bukan Coba kamu Bizantium. buka dulu datamu. Kaisar. Bezain abad keberapa? Coba kamu dulu. Bezai abad kelima udah. Abad kelima. Oke, abad kelima ya. Pertanyaan saya. Oke, kau kan nggak tahu, udah kau tanya saya. Bagus, kau begitu harusnya. Kalau nggak tahu, oke, baik, sabar. Ini Polikarpus, Anda katakan menulis. Bezai abad kelima. Jaraknya begitu jauh tuh di situ tuh. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak bukti Polikarpus ini? Papirusnya ada? Nggak ada ya? Sepakat dulu kita. Saya nggak bisa membuktikan. Oke, nggak bisa bukti. Berarti nggak ada bukti. Oke, sepakat dulu kita. Bukan berarti nggak ada bukti. Loh, Saya kalau kan ada dari bukti sejarah tunjukkan. Ya, itu bezain itu. Tuh. Itu kan beda zaman. Artinya gini. Bezai abad kelima, menemukan Titan. manuskrip itulah Ya, termasuk Bezai abad tulisan kelima. Polikarpus. Loh, Bezai di mana tertulis penulis Bezai? Oke, saya ikutin ya. Di mana tertulis penulis Bezai mendapatkan informasi dari manuskrip Polikarpus? Di mana tertulis itu? Silakan. Ya, sama juga Al-Qur'anmu. Di mana Enggak, tertulis? jangan ke Quran dulu, tunggu dulu. Enggak, saya nggak Jangan ke bisa. Quran dulu, sabar. Santai. Periwayatan kita nggak beda. Kita nggak sama. Periwayatan kita nggak sama. Sabar. Saya butuh data. Anda kan mengatakan Bezai dapat dari Polikarpus. Anda tahu dari mana? Ya buktinya kan ada manuskrip. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau dapatnya Ya dari memang nggak Polikarpus? dituliskan. Nggak ada yang menuliskan. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Titan membaca di mana informasi bahwasanya Bezai itu dapat dari Polikarpus. Itu informasi di mana? Ya sama juga. Enggak, jawab dulu. Dijawab udahlah, dulu, kita sabar. Lari-lari. Lama-lama begini. Enggak, sabar Titan, sabar. Titan kan penting, sabar Titan. semua harus ditulis. Sabar Titan, sabar dari Titan. Polikarpus. Titan Nggak kan semua mengatakan sabar. Titan kan mengatakan ke saya, penulis Kodeks Bezai mendapatkan informasi merujuk kepada yang ditulis Polikarpus. Oke, sekarang saya mau buka alamat linknya di mana Titan bisa baca. Silakan, linknya dituliskan ke saya. Silakan, di mana? Coba saya ketik. Saya belum bisa membuktikan. Tidak ya? Hah? Ini belum saya bisa membuktikan. Loh, Anda tahu dari mana terusan? Lalu Anda tahu dari mana ngarang? Papias, Babliansa. Karena semua itu nggak mesti gereja yang tertulis. namanya Sebentar. Papias. Lu kok nggak ngerti? Titan, dengarkan Titan. Sekarang saya Diskusi tanya, manuskrip, kita. sebentar. Manuskrip. Jangan lari ke Quran, jangan lari ke Quran. Jangan lari gereja ke namanya Quran. Papias. Ya udah, Jangan saya lari nggak ke bisa Quran. diskusi Penulis lama-lama di sini. Injil. Jangan lari ke Quran, Saya jangan lari ke bisa Quran. lama-lama. Sabar, Saya off sabar dulu. Titan, Saya sabar. punya kerjaan. Sabar. Saya kerjaan. Kabur. Nenek. Bapak gereja yang Kabur. namanya Papias. Oke, saya Itu kabur, satu kabur. menginformasikan Bapak gereja tentang namanya tempat Papias, Injil betul? yang ditulis oleh Papias benar abad dan keberapa? berhasil. Papias abad keberapa? Silakan dicek. Loh, ini nggak mau. Terus saya tanya Anda kok, Anda yang ngomong kok. Ya, ini kan informasi untuk Kristen, abang kan Islam, nggak apa-apa kalau nggak mau Iya, tahu. kasih tahu saya Nggak Papias usah, abad nggak keberapa? perlu. Yang penting saya tahu. Loh, iya abad keberapa? Wah, masalahnya kami pelajari juga perlu keluar uang, bang. Nggak. Iya. Anda kita kan mau diskusi. Anda mau diskusi nggak? Nggak, kalau tentang sejarah buat apa? Anda mau? Sejarah Ya, Kristen kesimpulannya apa? mau atau tidak? Mau nggak diskusi? Yang penting saya sudah abang kan nanya. Gimana Kan diskusi. ini? Abang kan nanya. Udah selesai belum? Bang Abdiansa nanya. Ya, Nanya. abad keberapa Papias? Informasinya siapa? Kalau nggak ngerti Papias tanya. itu. Kalau nggak ngerti tanya.
Kalau nggak ngerti tanya. Silakan. Papias abad keberapa? Silakan. Kalau nggak ngerti tanya gitu loh. Piye bro, mulai jam berapa bro? Saya kita. Saya ono mahasiswa. Ayo silakan. Apa? Mana? Abang-abang kan nanya siapa, informasinya dari mana. Saya kasih informasi bahwa yang mengatakan itu Papias adalah salah satu bapak gereja. Udah, itu kan informasi dari saya. Ya, Menanya oke. lagi, Sekarang tahun berapa? tunjukkan buktinya. Udahlah, Sekarang menanya. tunjukkan Kan buktinya. udah dijelaskan. Ya, sekarang tunjukkan buktinya bahwasanya penulis Besai ini ngambil dari manuskrip Papias. Mana buktinya? Papias Mana bukti? menginformasikan hal itu. Bukti. Jangan cerita. Saya nggak terima cerita. Saya terima bukti. Bukti itu Kalau begini loh. abang nggak Ini. terima cerita. Sebentar. Bukti itu gini loh, bro. Bukti itu gini. Mana buktinya Ardiansa? Nih buktinya. Mana lagi Ardiansa buktinya? Nih buktinya. Mana Ardiansa buktinya? Nih ini bukti nih. Ini bukti. Sekarang saya minta bukti bahwasanya penulis Kodeks Besai ini, Sorry, ini dari tahun berapa, Bang? saya jangan tanya. Sekarang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Sabar. Jangan kemana-mana. Jangan. Sabar. Enggak. Fokus, biar pintar aja, coba. Fokus. Sekarang pertanyaan saya adalah, tunjukkan di mana ada keterangan penulis Kodeks Besai mendapatkan dari Papias. Buktikan. Mana buktinya? Silakan. Buktikan. Bukti ya. Saya nggak mau cerita. Bang Dedi, assalamualaikum Bang Dedi. Sehat Bang. Hostnya commute itu Bang. Jadi Ustadz sekarang. Ustadz. Ya Ustadz. Syukron Ustadz. Saya belum jadi moderator Ustadz. Iya, oke, siap. Oke, siap. Silakan Bang silakan ditunjukkan datanya. Kita tidak saya nggak mau bercerita. Karena lelaki itu tidak bercerita, betul ya Mas ya? Nah, yang bercerita hanya perempuan tuh. Laki-laki nggak bercerita, laki-laki membuktikan, betul nggak Ustadz Dio, betul nggak Bang Dedi, betul nggak Bang Abu Ibrahim? Buktinya Bang Ardiansa cerita terus dengan data-data kekristenan yang abang bisa kasih. Ya jawaban ya mana bukti? Sekarang bukti, tunjukkan buktinya bahwasanya penulis Kodeks Besai. Saya hanya sekedar menjawab pertanyaan yang Bang Ardiansa kasih. Menjawab saya itu bisa pakai menjawab data, bro. dalam pekerjaan. Bisa saya Menjawab. Device saya hanya satu dalam pekerjaan. Itu bukan urusan saya. Saya nggak peduli informasi. device-mu 1, device-mu 2, device-mu 3, device-mu 4. Saya nggak ngurus kau device-mu berapa. Yang penting ketika kau berani naik ke sini, kau membantah narasi saya, maka kau wajib membuktikan kepada saya. Kalau nggak siap turun. Begitu caranya diskusi, bro. Kalau hanya cuap-cuap cerita, Bang Ardiansa. sudah tak close aja lah ini. Saya close aja ya. Ini ada takut tak close ya host ya. Silakan lanjut host. Ini nggak ada ilmunya. Lanjut host, silakan host. Nggak ada datanya juga dia. Kan Sadio atau Pak Abu Ibrahim silakan teman-teman yang lain. Ini salah orang malah nih. Ini kelasnya kelas saya, ini harusnya saya yang bodoh. Profesor dilawan. Sudah. Ini saya mohon maaf ya. Ini pas maghrib ini saya mau iftar dulu. Oh, pas maghrib. Iya, parkon dulu di Australia maghrib sekarang. Berarti buka puasa di sana? Iya lagi mau nunggu 1 menit lagi ya. Oh, oke. Mohon maaf parkon ya, sebentar. Loh, turun notenya dari itu. Oh dia Ardiansa turun dia. Bukan, otennya yang turun. Oh tanya juga. Nanti Otennya. kira-kira 6 menit, 7 menit habis sholat maghrib saya buka lagi nih. Saya tutup dulu ininya mikrofon. Oke. Pasien berikutnya. Malah Master Kalam tadi tuh langsung turun dia. berat. Keren lah. Mantap. Saya banyak dapat ilmu hari ini saya nih. Betul ya. Sama. Mengedukasi jadinya. Dari Bang Dio, dari Bang Ardiansa. Dari Edelweiss, kayaknya Edelweiss ini mujahidah juga nih. Cek, aku ada suara nggak?
Ada bang, ada bang. Lanjut, Bang. Izin bang host, aku jelaskan yang terakhir ya, yang surat Asyura tadi ya, biar ke teman-teman muslim teredukasi. Si Titan itu apa? Ada ilmu ya? Soalnya Al-Quran kontradiksi. Kepala bapak kau peyang. Nih, aku jelasin ya teman-teman ya. Surat Asyura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Ya, terjemahannya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah. Ya, ini kalimat berbicara langsung ini yang dia jadikan masalah, teman-teman. Kecuali dengan perantaraan wahyu, satu. Yang kedua dari belakang tabir, dua. Atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya, kembali kepada manusia dengan izinnya apa yang dikehendaki. Artinya apa? Manusia tidak akan diajak bicara langsung oleh Allah. Pewahyuan itu ada tiga jenis. Yang pertama diajak langsung berbicara, ya, yaitu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dari balik tabir. Yang ketiga dengan apa? Dengan diutusnya dia sebagai rasul. Oke? Di tiga ini pengecualian. Nggak ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tiga ini boleh. Oke? Dia mau tabrakkan dengan ini. Surat An-Nisa ayat 164. An-Nisa 164, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para rasul yang telah kami ceritakan sebelumnya, yang telah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebelumnya, dan para rasul yang kami tidak ceritakan kepadamu. Artinya ini teks ayat ini terkait dengan apa? Terkait dengan para rasul. Nah, kemudian Allah tutup, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ini secara langsung. Nah, dia mau tabrakkan. Bagaimana syubhatnya? Dia mau tabrakkan. Dia bilang begini. Di sini surah An-Nisa 165, ini Allah berbicara langsung kepada Musa. Sedangkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51 tadi katanya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara langsung kepada Allah. Nah, kata dia apa? Itu kontradiksi. Kata kuncinya di mana, teman-teman? Pada kata kecuali. Jadi ada pengecualian tiga ini. Yang pertama dengan wahyu, yang kedua di balik tabir, atau yang ketiga dia diangkat menjadi rasul. Nah, makanya saya tadi langsung kunci. Nabi Musa ini rasul bukan? Dijawab iya. Nah, udah selesai. Kalau dia rasul, maka dia diajak bicara langsung, tidak masalah. Dan itu nggak ada kontradiksi. Begitu ya, teman-teman. Aduh. Kasihan ya kawan-kawan Kristen ini nggak ngerti bahasa Arab, tapi sok-sokan mau bahas bahasa Al-Quran. Begitu dijelaskan bahasa Arabnya, dijelaskan ayatnya langsung, dia bilang apa? Kalian gak usah nipu-nipu, nipu-nipu kalian dengan bahasa Arab kau Dio. Bagaimana mungkin kau tahu aku nipu pakai bahasa Arab? Kau aja nggak ngerti bahasa Arab. Yang bisa menyimpulkan begitu kan harusnya orang yang ngerti bahasa Arab, kan begitu? Dia aja nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia menyimpulkan kalau aku nipu dengan bahasa Arab. Apalah nih si Titan ini? Mencret deh aku bikin. Berak-berak darah dia. Masih mau datang besok? Ah itu masih ngintai kau di bawah ya. Ngintai lah kau. Kata kunci kecuali, iya betul. Pengecualian. Cuman dia pengecualian. Cuman dia